Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan segalanya kepada alam semesta ini sebagai pencipta, sebagai pemilik langit dan bumi ini. Serta marilah kita panjatkan puji salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang memberikan petunjuk kebenaran kepada kita, jalan hidup pencerah kepada umat manusia sampai akhir zaman. Amin. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan hidup, masih bisa bertatap muka, masih bisa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita tahu ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil, beliau dibelah dadanya dan dibersihkan dadanya. Dari situ Allah memerintahkan kita untuk afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Kita harus bisa memaknai, mengambil hikmah dari kisah beliau. Hidup ini tidak lain adalah pembelajaran kita untuk membersihkan hati. Karena jika kita memiliki hati yang kotor, hati yang gelap, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, cipta kita. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita harus berusaha senantiasa terus-menerus membersihkan hati. Karena jika kita ingin mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, salah satu syaratnya adalah kebersihan hati. Jika kita ingin dekat dengan Allah, salah satu syaratnya adalah kebersihan hati. Jika kita ingin masuk surga, salah satu syaratnya adalah kebersihan hati. Jika kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas, artinya bersih hati kita. Tidak pakai embel-embel syarat lainnya. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita usahakan untuk membersihkan hati. Yang pertama, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus menerus dilantunkan senantiasa di dalam pikiran, di dalam jiwa kita. Ya Allah, bersihkan hati ini, ya Allah. Bersihkan dari kesombongan, dari kikir, bakhil, iri, dengki, hasud, amarah. Bersihkan dari segala kekotoran hati ini, ya Allah. Masukkanlah hati ini, hati-hati yang mutmainnah, hati-hati yang bersih, hati kasih sayang, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak ada keinginan
untuk terus-menerus belajar, terus-menerus membersihkan hati, kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melihat uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang penyantun, seorang yang penyabar, seseorang yang senantiasa bersyukur, senantiasa pemaaf. Beliau sering disakiti, tapi beliau tidak marah, beliau tidak pendendam, beliau dermawan, beliau begitu besar kasih sayangnya kepada seluruh alam, rahmatan lil alam. Itulah baginda kita, nabi kita, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik akan timbul dari hati-hati yang bersih, hati-hati yang jernih, hati-hati yang senantiasa diberi karunia cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya pribadi dan kepada saudara-saudara semua, mudah-mudahan kita dilimpahkan oleh Allah hati-hati yang bersih, hati-hati yang bercahaya, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali pada kondisi almarhum, yaitu yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.